Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ilmu Negara Rombel 4 Angkatan 2024 akan memaparkan materi kami terkait negara Australia guna memenuhi tugas proyek mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Bayangsari. Pemaparan akan kami sampaikan dalam bentuk presentasi yang mana pembahasannya akan dibagi sebagai berikut. Boleh next slide-nya? Baik, untuk pembagian materinya akan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang kedua itu tentang bentuk negara Australia, yang ketiga itu tentang bentuk pemerintahan negara Australia, keempat pembagian kekuasaan di negara Australia, kelima sistem pemerintahan di negara Australia, dan yang keenam itu sistem pemilihan di negara Australia. Untuk member atau anggota kelompok 1, Rombel 4 tahun 2024 itu ada yang pertama Najwa Anggreni, yang kedua Aditya Zalfi, ketiga Mahatma Mayur, keempat Ifada Fia Putri, kelima Devin Atalah, keenam Sabrina Iza, ketujuh Nafisa Abelia, dan ke-8 Muhammad Yusuf Alfian, ke-9 Febisa Chelsea, dan yang ke-10 itu ada Naila Zaskia Nandini. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya lainnya. Dipersilahkan. Oke, teman-teman, izin menjelaskan untuk subbab yang pertama yaitu tentang bentuk negara. Untuk bentuk negara Australia merupakan bentuk negara federal, yang dimana bentuk negara federal atau negara serikat adalah suatu negara yang di dalamnya ada negara bagian lainnya yang memiliki legislatif sendiri-sendiri yang berdaulat. Untuk Australia sendiri memiliki dua negara bagian dan dua teritorial. Untuk negara bagian yang pertama, yaitu ada New South Wales dengan ibu kota Sydney, yang kedua ada Victoria dengan ibu kota Melbourne, yang ketiga ada Queensland dengan ibu kota Brisbane, yang keempat ada South Australia dengan ibu kota Adelaide, yang kelima ada Western Australia dengan ibu kota Perth, yang keenam ada Tasmania dengan ibu kota Hobart, dan Australia memiliki dua daerah teritorial, yaitu yang pertama ada Northern Territory atau yang biasa disebut dengan wilayah utara. Yang kedua, Australia memiliki Australia Capital Territory yang menjadi letak ibu kota negara Australia. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya, Ucup. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk pemerintahan negara Australia. Bentuk pemerintahan negara Australia yaitu ada monarki konstitusional. Australia sebagai negara monarki Inggris, maka kepala negaranya yaitu Ratu Elizabeth II sebagai Ratu Inggris. Saat ini Raja Charles III. Ratu Elizabeth II mempunyai perwakilan di Australia yang diwakili oleh Gubernur Jenderal yang diangkat berdasarkan rekomendasi Perdana Menteri. Keenam gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di daerah mereka masing-masing. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Australia sendiri membagi kekuasaannya dalam 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sendiri terdiri dari 2 majelis, yaitu Dewan Perwakilan, House of Representative, dan Senat, yang bertugas membuat undang-undang. Oke, untuk selanjutnya ada lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri yang diangkat dari anggota legislatif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Kemudian ada lembaga yudikatif, tugasnya mengawasi penerapan hukum melalui pengadilan dan memastikan kepatuhan terhadap konstitusi. Konstitusi Australia mengatur hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian di mana hukum federal mengalahkan hukum negara bagian. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya ada sistem pemerintahan negara Australia. Sistem pemerintahan Australia bisa diartikan sebagai sistem parlementer demokrasi konstitusional yang menggabungkan federalisme dan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan. Berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama ada monarki konstitusional. Australia adalah monarki konstitusional, artinya kepala negara adalah seorang raja atau ratu. Saat ini Raja Charles III yang diwakili oleh Gubernur Jenderal di Australia,
Meskipun raja atau ratu memiliki posisi sebagai kepala negara, peran ini sebagian besar bersifat simbolis dan seremonial. Gubernur Jenderal melaksanakan tugas eksekutif atas nama raja atau ratu, tetapi biasanya hanya atas saran pemerintah yang dipilih. Yang kedua ada parlemen federal. Sistem pemerintahan Australia bersifat parlementer, di mana kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen federal yang terdiri dari dua kamar atau bikameral. Yang pertama ada Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives, terdiri dari anggota yang dipilih berdasarkan sistem perwakilan penduduk mereka yang mewakili wilayah-wilayah pemilihan atau elektorates. Yang kedua ada Senat, di mana anggotanya dipilih untuk mewakili negara bagian dan teritorial, memastikan adanya perimbangan kekuatan antara wilayah-wilayah besar dan kecil. Oke, yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan Australia juga terdiri dari sistem pemerintahan federal. Australia adalah negara federasi yang terdiri dari 6 negara bagian atau disebut dengan New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan dan Australia Barat, dan Tasmania, dan 2 teritori atau yang disebut dengan Northern Territory dan Australian Capital Territory. Dengan masing-masing negara bagian dan teritori memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan otonom dalam beberapa bidang seperti bidang pendidikan dan kesehatan. Yang keempat yaitu Perdana Menteri. Perdana Menteri Australia adalah kepala pemerintah yang dipilih dari partai atau koalisi partai mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Perdana Menteri pemimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya. Yang kelima yaitu yudikatif yang independen. Sistem peradilan di Australia bersifat independen dengan Mahkamah Agung Australia, High Court of Australia sebagai pengadilan tertinggi. Yang keenam yaitu federalisme. Sebagai federasi, Australia membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Masing-masing negara bagian memiliki parlemen dan pemerintahan sendiri, dan mereka berhak membuat undang-undang di banyak bidang, asalkan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan hukum federal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan sistem pemilihan. Sistem pemilu di Australia sangat berbeda dengan sistem Indonesia di Australia. Alih-alih memilih kandidat Perdana Menteri, orang memilih partai yang diyakini paling cocok dengan aspirasi politik mereka. Ketua partai yang partainya meraih suara terbanyak pada pemilu secara otomatis akan menjadi Perdana Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu tahun 1918, setiap pendaftaran partai baru membutuhkan waktu maksimal 12 pekan. Sementara pendaftaran ulang, partai lama yang ingin mengajukan logo baru diperlukan waktu tidak lebih dari 6 pekan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Legislatif bagi kewarganegaraan Australia. Dia dapat dicalonkan oleh partai politik atau bila maju sebagai kandidat independen. Minimal dirinya didukung oleh 100 pemilih di daerah pemilihan, tempat yang bersangkutan mencalonkan diri. House of Representatives atau setara DPR di Indonesia diisi oleh perwakilan dari 150 daerah pemilihan dapil yang ditentukan luasan cakupannya berdasarkan jumlah populasi. Setiap partai hanya boleh mencalonkan satu kandidat untuk setiap daerah pemilihan. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai paparan negara Australia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.